Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya, dimanapun kalian berada. Nah, di video kali ini kita akan lanjut part 2 dari video yang sebelumnya, yaitu hal-hal yang nggak aku suka dari Maroko. So, nggak usah lama-lama lagi, langsung kita ke videonya. Yang ke-11 guys, di Maroko itu banyak banget orang-orang yang kurang mengenyam pendidikan yang cukup, sehingga banyak dari mereka yang punya pikiran tuh kolot gitu guys, dan konservatif atau tertutup dari perubahan zaman. Ini hal yang aku kurang seret gitu ya guys, karena mau gimana juga kita kan sekarang ada di zaman yang sudah maju gitu ya, dengan perubahan-perubahan yang terjadi gitu. Kalau kita tertutup dengan perubahan ini, otomatis kita akan ketinggalan zaman. Dan kalau kita ketinggalan zaman, akibatnya ya kehidupan kita bakalan flat aja dan nggak akan ada kemajuan gitu. Ini sih yang aku nggak setuju guys, dan kurang suka. Next, yang ke-12. Poin yang ke-12 yaitu cuaca yang berubah-ubah secara ekstrim. Nah, ini salah satu pertimbangan juga guys buat kalian yang mau tinggal di sini dan nggak kuat sama perubahan cuaca yang ekstrim. Perubahan cuaca yang sangat ekstrim di sini maksud aku yaitu misalnya dari panas ke dingin, dingin ke panas, itu sangat cepet banget guys, dan itu perubahannya benar-benar ketara banget dan kerasa banget. Buat yang nggak kuat banget sama perubahan iklim ini atau perubahan cuaca ini ya, bukan iklim, cuaca, perubahan cuaca ini, aduh kan harus berhati-hati dan ekstra protektif sama diri kalian sendiri. Kalau nggak, kalian bisa gampang banget sakit. Next, poin ke-13. Di sini, waktu sholat itu selalu berubah-ubah guys. Kadang subuh itu jam 5, kadang jam 7 gitu. Tergantung mataharinya ya, karena mataharinya juga selalu berubah-ubah. Kadang di sini maghrib bisa jam 6, maksudnya jam 6:30 gitu ya, sama kayak di Indonesia. Kadang telat banget sampai ke jam 9-an kayak gitu guys, dan jam 11-an gitu baru, jam setengah 11-an gitu baru azan isya. Menurut aku sih ini terlalu apa ya, masalah sih enggak, tapi kayak nggak bisa apa ya, hidup kita itu nggak bisa rutin gitu loh guys. Program rutinitas kita tuh jadi berubah-ubah juga gitu. Jadi kurang serak sih sama hal yang satu ini gitu. Masalah sih enggak, cuman kayak jadi kurang bisa terprogram dengan baik gitu loh rutinitas kita sehari-hari. Next, poin ke-14, sesuai yang tadi nomor 13, waktu sholat berubah-ubah, otomatis kalau pas kita lagi puasa itu juga extra effort gitu ya guys. Butuh usaha yang keras gitu buat bisa puasa, apalagi puasa sunnah yang Senin Kamis gitu, karena pasti berubah-ubah terus. Dan kalau puasa Ramadan itu agak berat juga guys, dan tantangannya tuh wow lumayan banget sih, karena di sini tuh puasanya lumayan lama guys. Cuman biasanya kalau di Maroko itu tiap kali Ramadan itu di sini pasti diajuin 1 jam waktunya. Aku nggak tahu sih programnya kayak gimana dari pemerintah, tapi itu yang terjadi dan diberlakukan di Maroko setiap tahunnya, supaya kita tuh lebih cepet gitu berbuka puasanya. Padahal sebenarnya ya tetap aja sih waktunya kan sesuai dengan matahari ya, bukan sama sesuai waktu GMT gitu kalau berbuka puasa.
gitu sih guys. Cuman di sini emang tantangannya lebih berat daripada kalau kita tinggal di Indonesia ya untuk puasa. Next, poin ke-15, di sini tuh cari pekerjaan tuh lumayan susah ya guys. Ya hampir mirip lah kayak di Indonesia, kita butuh berjuang banget buat bisa dapetin lowongan pekerjaan gitu. Tapi kalau di Indonesia kan lowongan pekerjaan banyak juga ya, walaupun masyarakatnya itu juga banyak, jumlah orangnya itu juga banyak, tapi lowongan pekerjaan juga banyak. Di sini orangnya lebih sedikit dan lowongannya juga lebih sedikit. Nah, itulah korelasinya guys ya. Di sini untuk orang lokal aja susah cari pekerjaan, apalagi imigran gitu. Jadi banyak yang imigran tuh dari misalnya dari Afrika bagian selatan, mereka datang ke Maroko, mereka itu cuma ya jualan dagang seadanya kayak gitu. Untuk kerja di tempat yang benar-benar layak gitu agak susah guys gitu. Poin 16, di sini di tempat umum guys, dan hampir semuanya ya itu di toilet umumnya nggak ada air untuk alat kebersihan. Jadi cuman ada tisu aja, tisu kering, dan itu pun ada tempat-tempat tertentu yang nggak ada toilet papernya, atau ada tapi misalnya udah habis gitu nggak langsung diganti atau di stok lagi gitu ya guys. Nah, ini salah satu hal yang bikin aku miris sih kalau lagi keluar rumah gitu ya guys. Misal lagi ke mall atau lagi jalan kemana gitu, di tempat toiletnya itu nggak ada air. Jadi kita harus selalu bawa botol minum sendiri untuk tempat air. Kalau kita mau bebersih di toilet, itu kita bawa air sendiri gitu. Padahal di sini kita tahu ya, Maroko tuh negara Muslim dan malahan lebih banyak persentase orang Muslimnya gitu dibandingkan Indonesia yang di sana ada Bhinneka Tunggal Ika, beberapa agama kayak gitu guys. Di sini tuh 99% orang Muslim, tapi ya gimana ya, kalau kita ke toilet kan kadang nggak cuman butuh untuk BAK aja gitu, tapi kita kadang juga butuh wudhu kayak gitu ya. Kalau misalnya kita lagi mau sholat kayak gitu kan kita butuh air, nggak butuh toilet paper gitu loh. Itu maksud aku guys. Jadi salah satu flaw yang ada di sini yang mungkin perlu diperbaiki ke depannya. Next, ke-17, banyak pengendara agresif. Ya bener banget guys, yang statement ini itu emang kejadian di Maroko. Jadi di jalan raya itu banyak banget pengendara yang mereka itu nggak bisa sabar. Mereka tuh maunya cepet aja gitu tanpa lihat kanan kiri. Jadi peraturan lalu lintas, terus ada pengendara yang lain juga nggak mereka hiraukan gitu. Mereka terabas aja. Sehingga ini menyebabkan banyak banget kejadian yang namanya kecelakaan kayak gitu guys. Di jalan-jalan itu banyak banget kecelakaan, walaupun nggak menyebabkan korban jiwa atau terluka kayak gitu guys, tapi ini cukup mengganggu untuk pengendara lain karena kecelakaan ini cenderung bikin arus lalu lintas itu jadi macet guys. Misalnya mereka macetnya tuh di tengah jalan ya, otomatis pengendara lain juga berhenti karena mobil mereka itu nggak akan dipindah sebelum ada interogasi lebih lanjut dari kepolisian guys, untuk tahu siapa yang salah dan siapa yang harus bertanggung jawab. Next, poin ke-18, aku paling nggak suka nih guys, yang poin ke-18 ini apa? Yaitu perlakuan orang tua terhadap anak mereka yang masih kecil itu sangat-sangat kasar. Misalnya seorang ibu ya, di tempat umum, seorang ibu gitu, anaknya melakukan kesalahan gitu, langsung ditabok, dipukul, atau dijewer, atau diapain secara physically gitu ya. Itu menurut aku udah termasuk KDRT guys. Apalagi anaknya tuh masih kecil gitu. Kecilnya tuh nggak kecil yang udah ngerti gitu ya. Anak kecil tuh masih kayak balita gitu guys, umur 5 tahun gitu. Digituin coba.
orang lain yang lihat kan jadi, aduh, ini jahat banget gitu ibunya gitu. Padahal ibu sendiri, ibu kandung. Tapi itu hal yang biasa di sini, guys. Kasian lah pokoknya, miris gitu, prihatin gitu guys ya. Masih ada gitu yang keras banget terhadap anak secara fisik gitu. Padahal itu sama sekali nggak terpuji ya, tindakan nggak terpuji dan nggak patut banget buat dicontoh. Tapi itu hal yang biasa guys. Next, poin ke-19. Udah ke-19 aja ya. Nah, di poin ke-19 ini aku jujur aku sangat merasa apa ya, nggak nyaman gitu. Ini alasan aku merasa nggak nyaman ada di Maroko. Apa? Kita nggak bisa keluar kemanapun sesuka hati kita, terutama cewek ya. Karena di sini itu termasuk tempat yang kurang aman gitu buat para cewek untuk pergi sendirian tanpa ditemenin sama ya mungkin orang lain kayak gitu ya. Jadi kurang bisa leluasa gitu guys untuk pergi kemana-mana sendiri gitu. Karena tadi banyak scammer, terus jalannya juga kurang ramah gitu, kurang aman kayak gitu ya. Duh, pokoknya di sini tuh aku merasa kayak prisoner aja gitu guys, kayak harus di rumah terus gitu. Pokoknya gitu deh, agak boring di sini ya, boring banget buat kalian yang suka banget traveling, suka apa ya, kemana-mana sendiri kayak gitu, kemana-mana dikit-dikit keluar, itu sangat mengganggu di sini guys, nggak bisa bikin kalian tuh nggak nyaman kayak gitu sih kalau menurut aku. Terus yang ke-20, poin ke-20 ini apa ya, sensitif sih guys, tapi jujurly, honestly, aku setuju kalau ada yang bilang Maroko itu kurang demokratis. Bener guys, karena dari yang aku lihat itu kebebasan orang berpendapat itu sangat dibatasi. Apalagi di sini itu sistemnya kerajaan ya, yang memegang kuasa penuh yaitu raja. Raja yang memegang pers, raja yang memegang media, raja yang memegang semuanya. Jadi di sini tuh orang jadi kurang apa ya, kurang berani untuk berpendapat guys. Karena kalau mereka misal berpendapat gitu sebebas-bebasnya dan itu menyangkut apa ya, nama baik raja, mereka bakal dipenjara. Gitu guys. Kalau mereka nggak nurut sama raja atau mereka apa ya, menyangkut nama baik raja, itu menjatuhkan nama baik raja, itu otomatis guys hukumannya penjara, harga mati. Oke guys, itu tadi beberapa hal ya, total ada 20 hal yang gak aku suka di Maroko, yang bikin aku kurang nyaman ya tinggal di sini kayak gitu. Ya walaupun semua negara kita tahu gak ada yang sempurna dan pasti setiap negara itu punya kelemahannya masing-masing. Tapi ya balik lagi ke kita gimana gitu menyikapinya. Kalau misalnya kita bisa aja menyikapinya dengan tantangan-tantangan tersebut, ya it's okay kayak gitu guys. Gimana menurut kalian guys? Ada yang setuju? Ada yang kurang setuju? Ada yang mau nambahin? Atau mungkin ada yang mau sharing? Komen di bawah ya. Well, segitu dulu guys video dari aku hari ini. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa klik like, share, comment, dan subscribe ya guys. Dan jangan lupa kalian nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.